Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlan darab, dusurukum ya ahlan nawbah, dusurukum ya ahlan halli wal aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wa qala al-aradi salasun ardun idza suqiyat ambatatil usbu wal kala'u wa masaluha minan nas alladhi yata'allamu wa yafhamu fil ilmi fakama anna an-nabata laysa 'ainul ma'i walakinnal ma'a sababu husulihi fakadzalika al-fahmu laysa 'ainul ilmi walakin 'anil ilmi yakun. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir Yainul Hadi dan segenap para pengurus Masjid Al-Mubarakah dan ugi tokoh masyarakat dan sedaya para pejuang majelis, para hawariyin, hawariyat, dan juga para orang tua kami, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Semoga kehadiran kita di sore hari ini menambah keberkahan untuk kaula panjenengan di bulan Ramadan, sehingga Allah mengampuni semua dosa, diterima segala amal kebaikan kita, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bahagia dunia dan bahagia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Al-Hikam lil Imam Haddad. Beliau Imam Haddad mengatakan al-aradi salasun. Bumi ini terbagi menjadi 3 macam bagian. Yang pertama, ardun idza suqiyat, bumi yang jika disirami, anbatatil usbu wal kala'u, maka dengan mudah rumput dan tetumbuhan akan tumbuh di tempat tersebut. Ada model tempat atau daerah Bapak Ibu di dunia ini, di bumi ini, yang pokok disirami air maka akan tumbuh tanaman. Dan alhamdulillah ini seperti di Indonesia. Kira-kira tidak ada tanah yang kosong kecuali pasti ada tanamannya di situ. Kalau enggak rumput, kadang yang mau ternyata sing nandur keres tumbuh keres. Kira-kira. Tapi maksud daripada Imam Haddad bukan hanya sekedar ingin menjelaskan model tanah. Kalau model tanah semuanya tahu. Tapi beliau mengumpamakan sebagaimana tanah yang disiram akan tumbuh tanaman dan tumbuh-tumbuhan, begitu juga manusia. Wonten manusia niku para hadirin dikasih ilmu, dia semakin baik. Dikasih ilmu, yang ilmu itu ibarat air, dia semakin baik, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Sehingga beliau mengatakan wa masaluha minan nas. Dan perumpamaannya daripada manusia alladzi yata'allamu wa yafhamu fil ilm. Orang sing ngaji, yang niku ngaji, hadir majelis seperti kaula panjenengan, wa yafham, dan dia paham. Paham niku mboten kok memahami maknane. Maksudnya paham itu tujuan dia ngaji, setelah dia dapatkan diamalkan. Fakama anna nabata laisa ainal ma'i,
sebagaimana yang menumbuhkan tanaman itu hakikatnya bukanlah air, begitu juga dengan pemahaman kaula panjenengan para hadirin yang saged menjadikan kita mengamalkan ilmu itu bukan hanya sekedar kita belajar, tapi juga niku tergantung dengan hidayahnya Allah Ta'ala. Nah, kalau panjenengan Bapak Ibu sedaya pun semerap lek ngrasani niku hukumi halal napa haram? Enten sing ngomong ngrasani halal. Ya, enten anyar maneh niki ngono. Ngrasani itu haram. Bahkan dosa besar. Termasuk salah satu dosa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, janganlah kalian itu saling ngrasani satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Bahkan Allah mengatakan, apakah kalian suka makan daging saudara kalian sendiri? Terus tiang sing rasan-rasan itu kan seperti orang yang makan daging saudaranya. Pernah satu kali Sayyidatuna Aisyah para hadirin diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk memuntahkan sesuatu yang di saat itu Sayyidah Aisyah telah mengomentari tentang Sayyidah Sofiyah. Jadi Sayyidah Aisyah pernah satu kali berkomentar tentang Sayyidah Sofiyah, sing dianggap sama Nabi ini adalah satu hal yang tidak perlu disampaikan. Dan Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah qayyi, muntahkan wahai Aisyah, muntahkan. Maka dari saat itu Sayyidah Aisyah muntah darah. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nggak ada tanggi perempuan dua, ya Rasul, dua-duanya ahli ibadah, sing setunggal demen poso, mboten namung poso Ramadan, tiap hari dia puasa. Yang satu, ya Rasul, hobinya sholat tahajud, tapi dua-duanya seneng ngerasani. Lek wis kepanggih ngoten mboten saged dibatasi omongane, los, gitu kan? Lagi puasa, sing setunggal ahli tahajud. Lek kepanggih, wah, dawa, gitu kan? Kemana-mana. Nah, sahabat ini kita ngeliat, lah menurut jenengan ya Rasul, pripun pendapat panjenengan tentang tiang sing ahli poso, sing setunggal ahli tahajud, tapi hobi ning ngrasani. Apa kata Nabi Muhammad? Panggil tetanggamu itu ke sini. Suruh bawa ember. Sama Nabi suruh datang sambil bawa ember. Datang itu dua ibu-ibu, karena ini yang nyuruh datang Nabi Muhammad. Mereka datang. Begitu sampai di hadapan Nabi, Nabi katakan kepada ibu yang ahli puasa, wahai ibu, muntahkan di dalam ember. Muntah si ibu. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah daging yang busuk dicampur dengan darah dan nanah sampai memenuhi setengah ember. Kemudian Nabi suruh pindah embernya, serahkan embernya ke ibu yang ahli tahajud. Ibu muntahkan. Muntah si ibu dengan muntahan yang sama, yang baunya busuk, sampai dua orang ini muntah sebanyak satu ember. Jadi apa yang dikatakan Allah itu hak. Terus Allah ngomong dalam Al-Quran, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri? Itu bukan hanya sekedar perumpamaan, itu kenyataan. Terus yang ngerasanya ini para hadirin, dia sama dengan sedang makan daging saudaranya sendiri. Makanya lek wonten tiyang poso sing ngrasani kok enggak ngerasa lapar, lah wis wareg, gitu lho. Wis wareg. Wareg apa? Bukan daging sapi, daging saudaranya. Daging tetangganya. Nah, niki termasuk ilmu ini. Ini ilmu. Kita tahu ngerasani itu dilarang. Kita tahu ngerasani itu haram. Tapi terkadang kita sering ngerasani. Nah, berarti kita termasuk yang ya fadul ilm, atau kita termasuk orang yang menuntut ilmu tapi bukan paham. Karena lek paham ya pasti diamalkan. Nah, ini diibaratkan sama Imam Haddad, orang yang belajar ilmu agama kemudian dia amalkan itu seperti air yang disiramkan ke tanah yang kemudian tanah itu tumbuhan. Tanamannya menjadi subur. Ada lagi model tanah yang kedua, kata Imam Haddad, tamsikul ma, sakit nahan air. Terus wonten air itu ada di situ. Wala tumbitul kala, tapi nggak bisa tumbuh tanaman. Ada air tapi nggak bisa tumbuh tanaman. Nah, kenapa mungkin kadar airnya tidak
tidak bagus. Nah, itu perumpamaannya kata Imam Haddad, masalul ladzi yahfadzul ilma, sama seperti orang yang menghafalkan ilmu atau belajar ilmu, wala yafhamu, dan dia tidak memahaminya. Hafal tapi nggak paham. Oh, ini kadang sering, ya. Kadang sering kita hafal ilmu tapi nggak paham. Sing dihafal ini napa mboten paham. Ya. Nah, seperti misal, ya. Alhaakumut, napa terusannya? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lho niki ilmu, kira wonten sumber ilmu malahan. Kenapa Quran? Tapi kadang kita hanya sekedar baca. Nah, malah lek tarawih nggih sekedar denger, kira kan? Oh, iki surat sing biasane diwaca imam lek tarawih. Nah, padahal itu kita tahu itu. Dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita tahu, kita hafal itu. Tapi kita kurang paham. Oh, ternyata maksudnya Allah, al-yauma, di hari itu aku tutup mulut-mulut mereka manusia. Aku jadikan tangan dan kaki mereka yang bersaksi atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi kalau kita sadari ini para hadirin, berarti nanti kalau kita sudah ditakdirkan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan tutup mulut kita. Mulut ini kenapa kok ditutup sama Allah? Karena biasanya yang paling sering bantah niki mulut. You know, kan? Lek ditegur, seorang istri ditegur sama suaminya, Bu, lek poso sekali-kali maca Quran, ojo scroll TikTok kayak. Kadang kan bantah. Wong namung dinten niki lho, Pak. Nanti di hadapan Allah enggak bisa seperti itu. Kita punya mulut enggak akan bisa bantah. Ketika Allah tanya, "Kenapa dulu kamu rasa-rasan?" Maka kita enggak akan pernah bisa bantah. Semua tubuh ini akan menjawab dengan sendirinya. Kita enggak bisa mengontrolnya. Kita enggak bisa menghalang-halanginya. Kita enggak bisa membela diri kita sendiri. Nah, ini ilmu. Kalau kita enggak amalkan para hadirin, maka kita seperti tanah yang tandus, walaupun disiram air, enggak bermanfaat air di situ. Enggak bisa numbuh-numbuhkan tanaman. Entah tanahnya yang jelek atau mungkin airnya yang jelek. Wa idza ra'aital alim, dan jika kamu melihat orang yang berilmu, la yazidu ala ma yasma, dia tidak menambah ibadahnya, keimanannya dengan apa yang dia dengar, fahuwa dzak. Nah, niki wong sing model niki, model tanah yang walaupun diserami enggak bisa numbuhkan sesuatu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan, barang siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah keimanannya, maka tidaklah bertambah kecuali dia semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi orang ini lek ngaji, para hadirin, kok mboten usaha mengamalkan apa yang dia pelajari, justru dia akan semakin jauh. Dia akan semakin jauh dari ilmu. Oleh karenanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, al-ilmu alaik hatta ta'mal bih, fa idza amilta bihi fahuwa lak. Ilmu itu, kata Sayyidina Ali, ilmu itu akan menjadi bumerang. Semara bumerang jenengan nggih. Bumerang niku napa? Bumerang itu senjata Bapak Ibu yang kalau dilempar bisa kembali sendiri. Nah niku lek sing ngelempar mboten ahli, balik malah nyerang dirinya sendiri. Balik malah dirinya yang tersakiti. Kalau dia ahli, kata Imam Ali, fahuwalak. Ilmu itu seperti bumerang. Kalau kita ahli dalam menggunakannya, maka kita akan beruntung. Tapi kalau kita enggak ahli, maka kita yang akan terdampak dengan ilmu itu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Dawi Sayyidina Imam Ahmad bin Ruslan, wa alimun, dan orang yang berilmu, bi ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, dia tidak mengamalkan, mu'adzabun, dia disiksa, min qabli ubadil wasan, sebelum disiksanya orang-orang yang menyembah berhala. Tapi kadang Bapak Ibu, kita juga perlu memahami tentang apa maksud daripada ini semuanya.
Karena kalau nggak dijelaskan nanti akan ada orang mikir gini, ya wis ngoten kula tak nggak malas hadir majelis mawon. Kalau ora usah ngaji, ngaji malah disiksa sebelumnya orang-orang kafir. Mending orang ngaji. Ya masalahnya orang bodoh juga disiksa gitu. Jadi nggak ada pilihan. Memang hidup di dunia ini Bapak Ibu, Allah perintahkan kaula panjenengan untuk ibadah. Ini namanya suratnya, ayatnya kita hafal semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi mboten enten satu pun ibadah sing mboten damel ilmu mboten enten. Coba. Ada enggak ibadah tanpa ilmu? Ibadah sing ora tahu enggak pakai ngaji. Kalau kita katakan sedekah kan enggak perlu ngaji, pokok langsung dikeluarkan. Kata siapa? Orang para hadirin sedekah, tapi kalau enggak ngerti caranya sedekah, itu sedekahnya sia-sia. Seorang suami sedekahnya luar biasa sama orang di luar, tapi sama istri sendiri pelit. Oh, ngelihat tetangga mau kenai bolong-bolong. Nggih. Orang tiang jaler nyawang tanggine mulai teraweh, pulang teraweh mukenahnya bolong-bolong. Mesakne yo tanggoku dia, langsung dia pergi ke ngantru sana. Cari toko, beli mukenah, langsung diantar ke tetangga. Niki wonten segedik rezeki damel jenengan, siapa tahu manfaat kagem salat. Oh, dikasih, masya Allah. Kata ini kan apik toh. Tapi ternyata istrinya mukenahnya yang aslinya warnanya putih jadi coklat, tembelannya 10, tahu ditumbasnya belas. Nah, kira-kira diterima nggak itu sedekahnya? Nggak diterima. Perhatian. Kenapa? Yang wajib nggak dia jalankan. Niku foto contohnya ngeten, gambarannya ngeten Bapak Ibu. Wonten setunggal tiang hadir sholat Idul Fitri tapi orang sholat subuh. Enten mboten? Sholat Idul Fitri kathah teng mriki Bapak. Teng mriki mboten. Orang sholat Idul Fitri dia datang bahkan shaf pertama tapi orang sholat subuh. Dan ini kan orang lucu lah. Sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah. Sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Dan terus pripun sholat sunnah ini diterima nama boten kali Gusti Allah? Boten ora atine. Kenapa Nabi mengatakan sholat sunnah itu Bapak Ibu di antara manfaatnya adalah untuk menambal sholat yang wajib. Dan ini sing wajib boten dilaksanakan kok, yang sunnah dikerjakan. Ini padha kalian tiang baca nambal ban tapi boten betoban. Pak kalau baca nambal ban pundi Pak bane boten enten. Napa sing ditambal? Boten saged. Nah, ini sholat sunnah akan menjadi sah kalau sholat yang wajib sudah dikerjakan. Zakat sedekah akan menjadi sah dan berpahala jika memang zakatnya sudah kita kerjakan. Nafkah wajib sudah kita kerjakan. Kata siapa? Sedekah enggak pakai ilmu, pakai ilmu Bapak Ibu. Semua ibadah butuh ilmu. Enggak ada ibadah tanpa ilmu, enggak ada. Nah, sehingga karena ibadah itu menjadi tujuan hidup kaula panjenengan di dunia ini, yang kunci daripada suksesnya hamba yang beribadah adalah ilmu, maka hukum mencari ilmu pun juga wajib. Makanya Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin atau kama qala Nabi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya nanti akan datang suatu masa umatku itu menjauh dari para ulama. Boten demen ngaji, nggak senang ngaji. Ngaji dianggap aneh. Ini zamannya Bapak Ibu. Ini zamannya. Sering kali ada orang itu Bapak Ibu berkata kepada kawannya, kamu ini kenapa sih? Kok sibuk majlisan? Apa manfaatnya majlisan itu? Ada orang ngomong gitu. Bahkan terkadang yang ngomong gitu pejabat, yang ngomong gitu seorang public figure, sehingga dicontoh itu sama orang-orang yang mendengar. Nah ini para hadirin, zaman ini sudah dikatakan sama Nabi Muhammad bahwasanya nanti akan datang satu masa yang umatku niku enggak seneng ngaji. Maka di saat itu Allah akan berikan kepada umatku 3 hal. 3 musibah. Allah akan berikan 3 musibah kepada orang yang enggak mau ngaji. Napa niku sing pertama?
yarfa'illahul barakah min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari hasil kerja mereka. Kerja, digaji, punya uang, tapi nggak berkah. Kenapa? Nggak mau belajar ilmu. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Itu selek wonten pemimpin, para hadirin nggak peduli sama rakyatnya. Bah rakyatnya miskin, rakyatnya kelaparan, mereka nggak peduli. Pokok mereka kenyang, mengkorupsi harta kekayaan negara, mengkorupsi daripada kekayaannya rakyat. Dia nggak peduli. Jangan buru-buru nyalahkan pemimpinnya. Terkadang itu juga gara-gara kita. Kenapa? Nggak demen ngaji. Niki sing dawuh Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, musibah yang paling menakutkan adalah wayusiku, kata Nabi Muhammad, dan dikhawatirkan mereka orang-orang yang tidak suka ngaji itu, mereka akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa seperti itu? Mereka ibadah, sholat, tapi su'ul khatimah. Karena sholatnya nggak diterima sama Allah. Kenapa nggak diterima? Nggak pakai ilmu sholatnya. Hajinya nggak diterima karena nggak pakai ilmu. Zakatnya nggak diterima karena nggak pakai ilmu. Semuanya butuh ilmu. Supaya ibadah itu membawa kita kepada husnul khatimah. Maka kita berharap bersama-sama para hadirin di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bulan yang mustajabah. Semoga Allah jadikan kita semuanya hamba-hambanya yang ahli ilmu dan ahli mengamalkan ilmu. Yang belum sholat Allah jadikan ahli sholat. Yang masih malas untuk bersedekah Allah jadikan ahli sedekah. Yang masih malas baca Quran Allah jadikan ahli Quran. Dan semoga Allah terus menjaga hidayah dalam kehidupan kita, menjaga kualitas keimanan kita. Pada akhirnya Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dulu. Sampai dulu. Bismillah.